Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan geometri pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar geometri. Adapun tujuan perkuliahan kali ini, kalau tercapai dalam satu video, kita akan coba 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui latar belakang geometri secara bahasa. Kedua, memahami struktur geometri. Dan yang ketiga, memahami sudut dan hubungan-hubungan antar sudut. Mari kita lanjutkan ke latar belakang geometri. Secara bahasa, geometri berasal dari bahasa Yunani, diturunkan dari dua kata geo atau zeo, artinya bumi, dan metrein, artinya mengukur. Dengan kata lain, geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi beserta ukurannya. Adapun objek kajian dari geometri sendiri adalah himpunan titik-titik beserta interaksinya pada ruang. Mari kita bahas struktur geometri. Struktur geometri terdiri dari 4. Yang pertama, istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Yang kedua, istilah-istilah yang didefinisikan. Dan yang ketiga, postulat atau aksioma. Dan yang keempat adalah teorema atau disebut juga dalil. Selanjutnya, kita bahas satu persatu dari istilah tadi. Istilah-istilah yang tidak didefinisikan yaitu merupakan konsep primitif yang mudah dipahami dan sulit dibuat definisinya secara tepat, tapi dapat dipelajari berdasarkan sifatnya. Contoh, titik, garis, dan bidang. Itu pada geometri. Adapun yang kedua, istilah-istilah yang didefinisikan yaitu konsep yang mempunyai definisi atau batasan. Sehingga dengan definisi, konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Contoh dalam geometri, sinar, ada definisinya. Luas garis, ada definisinya. Sudut, juga segitiga, dan lain-lain. Masih banyak definisi yang ada pada geometri. Selanjutnya, yang ketiga, postulat atau disebut juga aksioma. Nah, postulat ini adalah anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Atau dengan kata lain, suatu konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya. Dan yang terakhir, keempat, teorema atau dalil. Nah, teorema yaitu anggapan sementara melalui serangkaian pembuktian deduktif. Nah, selanjutnya kita akan bahas istilah-istilah yang tidak didefinisikan dalam geometri. Dalam geometri, ada istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Itu 3, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, kenapa tidak didefinisikan? Nah, karena mengawali suatu sistem geometri, kalau selalu diawali dengan hal yang didefinisikan, itu tidak akan terjadi atau tidak akan menjadi satu sistem, karena selalu harus mendefinisikan istilah-istilah yang terus menerus. Kita awali dengan titik. Titik tidak ada definisinya. Dalam geometri, deskripsi titik adalah suatu konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Digambarkan dengan nokta dan diberi nama dengan huruf kapital. Contoh, titik A, titik B, titik C. Dalam bentuk gambar atau lukisan, ini nokta diberi nama A, nokta diberi nama B, nokta diberi nama C. Itu gambar atau lukisan.
Selanjutnya, garis. Garis ini juga tidak didefinisikan. Dideskripsikan sebagai konsep abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Garis biasanya diberi nama dengan huruf kecil, satu huruf, atau diberi nama dengan dua huruf kapital, yang menyatakan dua buah titik yang terletak pada garis tersebut. Kita lihat contohnya. Garis AB. Nah, penamaan garis dengan dua huruf, hurufnya huruf kapital. Itu. Juga boleh dengan satu huruf, garis L. Garis L. Kalau dua huruf, maka di atas dua huruf itu ada simbol garis. Yaitu ada panah kiri ke kanan. Gitu. Nah, selanjutnya, yang ketiga, bidang. Bidang juga tidak didefinisikan, namun dideskripsikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah, dan tidak memiliki tebal. Bagaimana cara menuliskannya? Yaitu dengan huruf Latin seperti alfa, beta, gamma, theta, dan sebagainya. Atau dengan tiga huruf kapital yang menyatakan tiga titik yang terletak pada bidang tersebut. Nah, contohnya, lukisan untuk bidang ABC pada gambar di bawah, atau juga disebut bidang beta. Nah, ini lukisannya. Ya. Nah, selanjutnya, kita ke istilah-istilah yang didefinisikan. Jadi sistem geometri yang kedua, itu ya, struktur geometri yang kedua. Pertama, ruang. Ruang ini ada definisinya, adalah himpunan semua titik dan merupakan himpunan semesta untuk geometri. Ini ruang. Kemudian ada titik-titik kolinier. Kolinier atau titik-titik segaris adalah titik-titik yang berada pada garis yang sama. Itu kolinier. Nah, titik A, B, C, D ini kolinier atau segaris. Selanjutnya, definisi selanjutnya, keberantaraan. X berada di antara titik A dan titik B. Ditulis A strip X strip B atau B strip X strip A jika A, X, dan B segaris. Dan AX ditambah XB sama dengan AB. Contoh pada gambar. X berada di antara A dan B. Syaratnya X ini segaris. A, X, B itu segaris atau kolinier. Nah, selanjutnya, titik-titik koplanar atau sebidang adalah titik-titik yang berada pada bidang yang sama. Ya, secara sederhana kita lihat gambarnya. Titik A, B, C, D pada bidang beta ini disebut koplanar atau karena semuanya berada pada bidang beta. Nah, selanjutnya ke garis berpotongan. Ini ada definisinya. Garis berpotongan adalah dua garis yang memiliki satu titik persekutuan. Contoh pada gambar di bawah. Garis L dan garis K ya berpotongan di titik A. Nih, berpotongan di titik A. Kemudian definisi selanjutnya, garis-garis sejajar adalah garis-garis yang terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Nah, contoh bidang beta terdapat garis K, garis L, dan garis M. Nah, dia tidak berpotongan satu sama lain, maka dia dikatakan garis-garis yang sejajar. Selanjutnya, garis-garis konkuren adalah garis atau lebih yang sebidang atau koplanar dan mempunyai satu titik persekutuan atau berpotongan pada satu titik. Ini garis konkuren. Ya. Selanjutnya, definisi ruas garis. Ruas garis. Ruas garis AB ditulis dengan AB ada bar, tanda bar di atas AB.
adalah himpunan titik A, titik B, dan semua titik A di antara A dan B. Sekali lagi, garis AB, ruas garis AB ditulis dengan AB bar adalah himpunan titik A, titik B, dan semua titik di antara A dan B. Jadi A, B, semua titik di antara A dan B ini penuh, ya, tidak ada yang kosong. Nah, ini disebut ruas garis AB. Selanjutnya, postulat. Nah, postulat tadi aksioma ya, kita lihat contohnya. Melalui dua titik yang berbeda hanya ada tepat satu garis. Nah, ini kebenarannya sudah begitu saja diterima secara logika dan secara umum. Selanjutnya, postulat 2, postulat penggaris disebutnya. Ukuran dari setiap ruas garis adalah bilangan positif yang unik atau tunggal. Setiap ruas garis punya ukuran yang unik, bilangan positif. Tuh. Selanjutnya, ini ada definisi jarak. Ini jarak antara dua titik A dan B adalah panjang ruas garis AB yang tergabung dari dua titik. Selanjutnya, postulat 3, postulat penjumlahan ruas garis. Disebutnya, ini nama postulatnya. Jika X adalah titik pada ruas garis AB dan X berada di antara A dan B, maka berlaku AX ditambah XB sama dengan AB. Itu postulat 3. Kemudian definisi ruas garis kongruen. Ini lambang kongruen. Ruas garis kongruen adalah dua ruas garis yang memiliki panjang yang sama. Panjangnya sama. Nah, selanjutnya, ini definisi lagi nih, titik tengah. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua bagian yang kongruen. Nah, itu kira-kira beberapa contoh postulat. Selanjutnya kita lihat lagi definisi. Ini ada definisi sinar. Sinar AB dinotasikan dengan AB. Di atasnya ada lambang panah ke kanan, ke B. Adalah gabungan dari ruas garis AB dan semua titik X pada garis AB sedemikian sehingga B berada di antara A dan X. Gitu. Jadi sinar AB ini adalah gabungan dari ruas garis AB dan semua titik X. Nah, semua titik X yang menyebabkan B berada di antara A dan X. Jadi X-nya setelah B di sini. Tapi semuanya. Itu namanya sinar. Selanjutnya, postulat 4. Jika dua garis berpotongan, maka berpotongan pada satu titik. Tuh. Postulat 5. Melalui titik ada tepat satu bidang. Selanjutnya, postulat 6. Jika dua bidang yang berbeda saling berpotongan, maka perpotongan keduanya adalah sebuah garis. 7. Diberikan dua titik berbeda pada suatu bidang, maka garis yang berisi titik-titik tersebut terletak pada bidang itu juga. Ini postulat 7 nih. Nah, selanjutnya ini postulat 7. Selanjutnya teorema. Kita lihat contoh teorema. Jika titik tengah ruas garis adalah unik atau tunggal. Nah, itu ya teorema. Titik tengah ruas garis adalah unik atau tunggal. Nah, itu dulu sebagai pengantar geometri. Nah, untuk sampai ke sini kita harus latihan supaya bisa minimal menulis dan memahami beberapa istilah dari yang tidak didefinisikan, definisi, kemudian postulat dan teorema. Nah, ini saatnya kita uji pemahaman dari beberapa istilah tadi dengan mengerjakan lembar aktivitas mahasiswa pada buku kerja. Silahkan untuk bekerja dulu. Sekian dulu. Kita jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.